diumumkan oleh Menteri Pendidikan di sana bahwa tahun pelajaran 2023-2024 sudah selesai. Kenapa? Karena seluruh siswanya wafat, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia bungkam 1000 bahasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah biasa-biasa saja, padahal sudah lebih dari 11.200 korban jiwa. Bayangkan mayat-mayat bergelimpangan. Ada pula orang kita, orang Islam yang ikut membela Israel. Itu betul-betul mereka tidak manusiawi sekali. Untuk menolong Palestina tidak harus menjadi seorang muslim yang taat, cukup menjadi manusia saja, maka pasti dia merasakan bagaimana penderitaan saudara kita di sana. Fatwa majelis ulama ini yang perlu kita taati. Siapa lagi yang akan kita patuhi kalau bukan ulama? Hari ini, detik ini, saudara kita di sana tidak bisa seperti kita duduk tenang melaksanakan sholat Jumat, karena masjid-masjidnya dibom, karena tempat ibadahnya dihancurkan. Jangankan untuk mendapatkan makanan, jangankan untuk mendapatkan minuman, untuk menyelamatkan nyawanya saja mereka lari ke sana dan ke sini, kemudian bersembunyi dimanapun mereka bisa bersembunyi demi menyelamatkan nyawanya. Malam listrik tidak ada, komunikasi diputus, seluruh akses ditutup kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sudah entah berapa banyak wanita menjadi janda karena kehilangan suaminya. Sudah berapa banyak anak-anak menjadi yatim. Sudah berapa banyak anak-anak yang putus sekolah. Bahkan diumumkan oleh Menteri Pendidikan di sana bahwa tahun pelajaran 2023-2024 sudah selesai. Kenapa? Karena seluruh siswanya mati, karena seluruh siswanya wafat, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Jamaah rahimakumullah, yang lebih menyakitkan lagi adalah dunia bungkam 1000 bahasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah biasa-biasa saja, padahal sudah lebih dari 11.200 korban jiwa. Bayangkan mayat-mayat bergelimpangan. Bahkan tempat teraman di muka bumi ini menurut kesepakatan internasional adalah rumah sakit. Justru rumah sakit itu yang dibombardir oleh Zionis Israel, laknatullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sejengkal pun tanah yang aman di Palestina. Zionis Israel yang dulu adalah tamu di Palestina, dulu adalah tamu di Palestina, kemudian hari ini tamu itu sudah menjadi tuan rumah. Dari 100% wilayah Palestina, 90%-nya sudah mereka kuasai, sudah mereka rampas, sudah mereka caplok. Hanya 10% saja tinggal untuk warga asli Palestina yang muslimnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim yang mengaku bersaudara, bahwa dalam Al-Quran Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Saudaranya orang beriman tidak terbatas pada teritorial, tidak terbatas dengan wilayah, dimanapun mereka berada, selagi mereka mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Nabi dan Rasulnya, Al-Quran adalah kitab sucinya, mereka adalah saudara kita. Bagaimana orang-orang beriman yang bersaudara itu? Rasul gambarkan bahwa orang yang beriman itu kalbunyani yasuddu ba'duhum ba'du, bagaikan seperti sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Bahkan orang mukmin itu kal jasad, bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh yang sakit, maka yang lain pun dari anggota tubuh itu merasa kesakitan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ikut merasa prihatin,
bahwa ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut. Kalau seandainya ada pula orang kita, orang Islam yang ikut membela Israel, itu betul-betul mereka tidak manusiawi sekali. Untuk menolong Palestina tidak harus menjadi seorang Muslim yang taat, cukup menjadi manusia saja, maka pasti dia merasakan bagaimana penderitaan saudara kita di sana. Umat Islam tidak saatnya lagi berpecah belah. Kita umat Islam jamaah rahimakumullah disibukkan dengan perbedaan antara bismillah sir dan jahar. Selalu disibukkan dengan kunut atau tidak kunut. Selalu disibukkan dengan saling bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Firqah satu dengan firqah yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain merasa benar sendiri, merasa paling sunnah, merasa paling hebat. Kalau saudara jamaah rahimakumullah merasa umat Nabi Muhammad, sekarang umat Nabi Muhammad di sana sedang dibantai, saudara kita umat Muhammad di sana sedang dianiaya, sedang dibunuh, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hentikan perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin. Allah panggil kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu saling bercerai-berai. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti umat Nabi Muhammad ini seperti hidangan yang terletak di atas meja, diperebutkan oleh orang yang ada di sana. Lalu salah seorang sahabat bertanya, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah, jumlah kalian banyak, tetapi kalian bagaikan buih yang ada di tengah lautan. Banyak tapi dihempaskan oleh ombak ke tepian pantai, tak berarti sama sekali. Kenapa itu terjadi? Karena di antara umat Islam pada waktu itu, kata Nabi, dihinggapi oleh penyakit yang disebut dengan wahan. Apa itu wahan? yakni cinta dunia dan takut mati. Maka jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang sepertiga penduduk bumi ini dari 8 miliar orang yang hidup di muka bumi ini, lebih dari sepertiganya adalah orang Islam. Hari ini apa yang mesti kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, apabila kalian melihat kezoliman, maka cegahlah yang pertama biyadihi. Apa itu biyadihi? Cegahlah dengan power, dengan kekuatan yang kita miliki. Dan kekuatan apa? Hari ini tentu kita tidak cukup hanya dengan mengecam, kemudian mensumpah serapah orang Israel itu, laknatullah itu, bukan, tidak cukup dengan itu saja, tetapi dengan kekuatan militer, dengan kekuatan apa saja, yang penting menghancurkan orang-orang Israel, Yahudi laknatullah itu. Maka jamaah rahimakumullah, hendaknya negara-negara Islam tentu mengirimkan bom ke sana, mengirimkan senjata juga ke sana untuk melawan orang-orang Israel laknatullah yang di belakangnya adalah Amerika. Kita meminjam istilah apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa Israel itu adalah Amerika kecil. Israel adalah Amerika kecil, sedangkan Amerika itu adalah Yahudi besar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini perlu kita lakukan kekuatan militer, kemudian kekuatan ekonomi. Andaikan jamaah rahimakumullah kita memiliki kelebihan harta, lalu ada kita lihat sumbangan untuk Palestina, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Walaupun berapapun kita bantu jamaah rahimakumullah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, minimal kita sudah berbuat. Minimal kita sudah berbuat untuk saudara kita yang ada di Palestina. Seperti apa yang dilakukan oleh seekor burung pipit yang waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Bayangkan api yang berkobar begitu besar, tapi seekor burung pipit mengambil air dengan paruhnya, lalu dibawanya untuk memadamkan api. Burung itu ditegur oleh binatang yang lain, wahai burung pipit, apa yang sedang kamu lakukan? Mana bisa kamu memadamkan api yang begitu besar dengan air yang hanya sedikit di paruhmu?
Lalu apa katanya? Dia menjawab, paling tidak saya sudah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, jangan remehkan bantuan kita, infak sedekah kita untuk Palestina itu. Jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di 2023 ini, wahai kalian kaum muslimin, apa yang sudah kalian lakukan untuk saudara kalian yang dibantai di Palestina? Paling tidak kita bisa menjawab, sudah membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kedua yang perlu kita lakukan dalam hadis tadi? Setelah biyadihi, Rasul katakan fabilisanihi. Jika tidak sanggup dengan kekuatan militer, jika tidak sanggup membantu secara fisik, maka bantulah secara lisan. Apa membantu secara lisan? Komunikasikan, kirim orang-orang hebat yang ada di negeri ini untuk menghentikan di sana. Bagaimana banyak para diplomat-diplomat di negeri ini yang bisa melobi Amerika, yang bisa melobi negara lain untuk paling tidak melakukan gencatan senjata, menghentikan perang di antara saudara kita yang ada di Palestina itu. Di Indonesia orang hanya banyak pandai bicara. Kalau memang banyak bicara, banyak pengacara, banyak diplomat-diplomat, pergilah ke luar negeri, datangi Amerika itu supaya bisa menghentikan penghancuran terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Fabilisanihi, dengan lisan kita. Maka jamaah rahimakumullah, kemudian bagi kita yang punya Android, bagi kita yang punya media sosial, terus gembar-gemborkan bagaimana kekejaman Israel laknatullah terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalaupun tidak mampu biadihi, juga tidak sanggup dengan bil lisan, maka yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah fabi qalbi. Fabi qalbi itu adalah dengan hati. Paling tidak doakan saudara-saudara kita itu. Ketika bapak saudara bangun di tengah malam, selesai melaksanakan solat tahajud, maka di penghujung doa kita jangan lupa mendoakan saudara kita di sana. Dan jangan pernah kita meremehkan doa, karena doa ini adalah senjata ampuhnya orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir apa yang sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa umat Islam di Indonesia diharamkan untuk memakai produk-produk Yahudi. Paling tidak jamaah rahimakumullah, ini kita lakukan supaya apa? Supaya ekonomi mereka hancur. Jangan sampai kita membela Palestina, kita mengancam orang-orang Israel, tapi produknya tetap kita pakai. Paling tidak di rumah kita masing-masing atau pribadi kita masing-masing memboikot produk-produk Yahudi, produk-produk Israel. Supaya apa? Supaya ekonomi mereka hancur. Kalau ekonomi mereka hancur, lalu bagaimana mungkin dia bisa membeli bom ke Amerika? Bagaimana mungkin bisa membeli senjata ke Amerika? Karena seluruhnya dipasok dari Amerika itu, tentu itu adalah dengan uang. Maka jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatwa Majelis Ulama ini yang perlu kita taati. Siapa lagi yang akan kita patuhi kalau bukan ulama? Ulama kita sudah menfatwakan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah para pemimpinmu. Pemimpin agama kita adalah para ulama. Ulama kita sudah menfatwakan, maka kita harus sami'na wa ata'na. Jangan ada pula yang mencemooh fatwa ulama. Jangan pula ada orang Islam yang melawan fatwa ulama. Kalau bukan ulama, siapa lagi yang bapak saudara ikuti? Apakah ulamanya orang Kristen itu? Apakah ulama Yahudi itu? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kita sudah menfatwakan, mari kita sami'na wa ata'na. Inilah yang dapat kita lakukan jamaah rahimakumullah. Karena tidak mungkin bapak saudara berangkat ke sana pergi berjihad, lalu tiba di sana tidak punya kemampuan apa-apa, hanya pergi mampus saja. Maka paling tidak kita boikot produk-produk mereka yang ada di negeri kita ini.
Camkanlah semoga khutbah ini menjadi renungan bagi kita semua, termasuk bagi khatib yang menyampaikan, tafakkaru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma ansurna ya Allah mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna ya Allah muslimin fi Palestin. Allahumma ansurna ya Allah mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. مع السلامة.